Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh. Ini samping saya yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macam-macam. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Gitu. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Ya saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan, Mas? Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Tercatat di sini disampaikan bahwasanya Pak Anies, Dharma Saididu Purbaya, Roy Suryo Rismon, Dr. Tifa, dan orang-orang jujur dan cerdas yang peduli semoga diberi kesempatan disatukan untuk memperbaiki bangsa ini. Beginilah orang yang sudah lahir baru dan menyelipkan keinginan dagingnya. Kita termasuk yang mendukung Pak Dharma ketika mencalonkan diri menjadi gubernur, tepatnya di DKI Jakarta. Sehat selalu Bapak Dharma. Indonesia kaya, yang miskin itu pejabatnya. Miskin moralitas. Sudah saatnya Indonesia bangkit dan merekrut orang-orang yang berintegritas seperti Dharma Pangrikun ini. Setuju gabung dengan Pak Purbaya. Pak Dharma akan melawan arus kebohongan dan keresahan yang sudah terjadi di pemerintahan. Susah dapatkan posisi. Kita sangat suka semua pendapat Bapak Jenderal Dharma Pangkeruan, orang miskin tapi tak pernah mendaftar sebagai orang miskin biar dapat bansos atau apapun namanya, karena dirinya ada rasa masih ada orang yang lebih berhak mendapatkannya. Intinya, walaupun miskin gak ada mental miskin, ada rasa malu. Biarpun hidup susah setengah abad, lebih usia hidup dikontrakan hanya satu kamar. Jika ada tamu, tentunya mereka merasakan sesuatu hal yang menjerit. Ya, tercatat di sini disampaikan, beranilah mempertahankan kebenaran dan kepercayaan. Polemik kasus yang disebabkan oleh salah satu figur politik yaitu Joko Widodo. Beliau membuat suatu kegaduhan yang cukup luar biasa. Manuver-manuver politiknya yang tak bisa dikendalikan lagi. Itu dikarenakan ambisi yang terlalu besar, ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang penguasa di negeri ini, sehingga memicu suatu pertingkaian antara orang-orang yang pro kepada Jokowi dan orang-orang yang bertolak belakang terhadap Joko Widodo. Fakta dibalik permainan-permainan Joko Widodo, salah satu isu bagaimana Joko Widodo menjadi salah satu mafia terkorup ya di negara Indonesia. Indonesia ini kaya. Kenapa miskin begini? Karena isinya maling semua. Dan yang menumpas malingnya kurang kuat. Harus kuat menumpas malingnya, karena malingnya di semua ini macam-macam, satu orang melawan banyak maling. Intinya jangan memuji orang kaya, biar kekayaan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Lucunya masih banyak oknum-oknum tertentu, yaitu salah satunya orang yang mulai tidak peduli terhadap bagaimana tindakan-tindakan mantan presiden ini. Ya, gara-gara ijazah satu orang, ya, gara-gara ijazah Jokowi yang jadi korban banyak. Semoga negara ini secepatnya dipimpin oleh orang-orang yang amanah, takut sama Tuhan, taat pada hukum. Kasihan rakyat yang selama ini nggak pernah merasakan keadilan dan kesejahteraan dari negara yang katanya negara subur dan makmur, tapi rakyatnya masih banyak yang susah dan menderita. Tentunya
Kesejahteraan terjadi ketika pemerintahan berjalan dengan baik, mereka peduli kepada rakyatnya. Kondisi saat ini persis kayak di persimpangan. Di depan ada 2 jalur. Yang karena tidak semulus dan sabar jalur kiri, tetaplah lurus jauh. Sementara yang kiri meskipun lebar, mulus dan lurus tapi hanya ilusi. Karena sesungguhnya tidak jauh di depan ada 2 tikungan yang suka ataupun tidak, sadar atau tidak akan membawa kita kembali ke jauh ke belakang. Perlu disadari banyak orang yang justru menjadi lebih kuat setelah dipenjara atau bahkan setelah mati karena ideologi, prinsip, pemikiran dan militansinya merasuki banyak orang. Betul Pak Jenderal, kebiasaan berbohong, omon-omon dulu dan lain-lain. Semoga Bapak panjang umur orang baik. Salut dengan pemikiran Pak Dharma yang luar biasa untuk mencerahkan anak-anak bangsa. Semoga negara ini tidak hancur dan makin banyak orang-orang seperti beliau yang menjadi garda terdepan dalam menyuarakan suatu keadilan di negara kita. Orang jujur dan cerdas berpikir sederhana, nggak mau dibikin ribet, nggak mau dibikin gaduh, berani tampil dan nggak mau bersembunyi saat dia benar. Artinya, dia tidak akan pernah takut karena dia tahu apa yang ia lakukan, yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang benar. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.